wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jadi kita kembali lagi ya bahas kembali ke kelas Student Care Salman ITB untuk kelas Fisika 1A. Nah, jadi mungkin minggu lalu tuh aku kecepatan gitu ya. Jadi soalnya aku mikir kan minggu kedua udah dibahas ini nih dinamika sama Kak Arka. Jadi aku langsung aja tuh bahas usaha energi. Tapi ternyata kalian usaha energinya baru minggu kemarin kan ya. Jadi nggak apa-apa, hari ini kita ulang aja biar makin matang, terus kita banyakin latihan soal aja. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada soal atau yang mau ditanyain, langsung drop aja ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, dicukupkan, dan dilanjutkan di lain waktu. Nah, jadi ntar aku siapin one-nya dulu. 20 September sekarang ya. 20 September 2021. Hmm, Fisika 1A. Oke, ini aku share screen. Dah. Oke, udah kan ya. Nah, jadi kita sekarang bakal lanjut gitu ya. Bukan lanjut sih, ngulang lebih tepatnya. Karena ternyata bab momentum itu teman-teman baru masuknya minggu depan ya. Dan kuis atau gimana, tapi kurang tahu juga ya. Nah, biasanya tuh nanti setelah kuis tuh nggak lama langsung apa namanya UTS gitu. Jadi ntar mekanika ini sampai ini doang, ntar dilanjut sampai UTS, terus setelah UTS tuh dikit. Nah, habis itu baru masuk ke termodinamika. Bukan, gelombang dulu, setelah itu baru fluida, baru termodinamika. Gitu sih untuk gambarannya. Jadi pada kali ini, aduh, sorry sorry, pencet. Pada kali ini kita bakal bahas lanjutan ya. Mungkin aku review dulu sebelum kita masuk ke soal. Mungkin teman-teman bisa siapin soal dulu kali ya. Mungkin biar lebih mantap. Biar nanti nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Oke, kita masuk ke mengulang usaha dan energi. Energi. Nah, kita jangan masuk momentum dulu. Saya ya udah kita pelan-pelan aja gitu ngikutin pace teman-teman di kelas aja. Nah, jadi apa yang aku bilang kemarin ya, usaha itu adalah integral gaya terhadap jaraknya gitu. Jadi, kalau misalnya dia nggak ada jarak, maka W-nya juga nol. Ini juga bisa dituliskan sebagai vektor gitu, karena emang vektor ya. Nah, karena dua-duanya vektor, F itu vektor dan S itu juga vektor, maka W ini adalah skalar. Karena ini perkalian dot ya, jangan salah. Kemudian apalagi rumusnya, W ini juga bisa kita nyatakan sebagai perubahan energi mekanik gitu. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik itu penyusunnya apa aja sih? Kan ada energi kinetik sama energi potensial. Nah, kemarin aku udah bahas juga kan ya yang bagian gaya disipatif, bukan gaya konservatif. Kalau gaya konservatif dia menghasilkan energi potensial. Nih konservatif, konservatif, sorry pakai V. Konservatif artinya bisa diubah kembali gitu, reversible. Kalau ini dia jadinya non konservatif gitu ya. Nah gitu.
Nah, jadi EK ini apa? Nah, sebenarnya W itu usaha itu sebenarnya terkait dengan perubahan energi kinetik doang gitu. Cuman karena adanya konsep gaya makanya dipisah gitu. Ada yang namanya energi potensial. Nah, kemudian apa nih yang terakhir? Ketika tidak ada gaya non-konservatif, apa yang terjadi? Maka W-nya sama dengan nol kan ya, karena non-konservatifnya nggak ada. Otomatis delta EK ditambah delta EP ini sama dengan, sorry, delta EP ini bakal sama dengan nol. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Oke, gitu ya. Hukum kekekalan energi. Nah, yang belum sempat aku bahas minggu lalu itu energi potensial. Nah, energi potensial itu kan seperti yang aku bilang di atas, itu adalah energi yang ditimbulkan oleh adanya gaya konservatif. Nah, dalam kasus ini di mekanika ada dua kasus gitu. Ada dua gaya yang bisa nyebabin si energi potensial ini. Yang pertama, gravitasi. Bentuk energinya gimana? Ya, kita tahu lah ya dari SMP kayaknya juga udah ada nih, MGH. Kalau dulu disingkatnya Megawati. Ya gitu. Terus yang kedua ada yang namanya pegas. Pegas. Ini rumus energinya adalah setengah K X kuadrat. Dua-duanya mengandung fungsi jarak kan. Ini ada H. Berarti dia bergantung kepada ketinggian. Ini X juga dia bergantung kepada perubahan panjang. Jadi energi potensial itu prinsipnya sama kayak usaha, hanya aja dia itu apa namanya bisa dibalikin gitu. Jadi kalau orang nulis energi potensial tuh, tapi ini trivia aja ya. Dia tuh gini, F gitu, dot ds. Nah, F-nya ini F konservatif, ds-nya ya perubahannya. Tapi karena dia lurus gitu ya, dia nggak bergantung kepada lintasan, makanya eh, itu jadi lebih sederhana aja gitu. Nah, contohnya kalau energi potensial gravitasi, misalnya gini nih, ada bola. Bolanya berada di ketinggian 20 meter dari atas gedung. Dari atas gedung. Nah, gedungnya, oh jangan ketinggian 20 meter. Jangan guys, 20 meter itu 2 meter aja, 2 meter. 2 meter di atas gedung gitu ya. Nah, 2 meter ini, gedungnya ini tingginya sekitar 20 meter. Meter. Nah, ini tanah ya. Nah, kalau aku tanya ke kalian, coba respon aja seadanya di kolom chat deh. Ini energi potensialnya berapa? Coba jawabnya di kolom chat. Pengen ngetes aja gitu. Se Sepaham apa? Rumusnya ini, anggap aja G-nya 10 gitu. G-nya masih 10 meter per sekon kuadrat. Nggak ada yang respon. Hitung 20 M bukan Kak? energi satuannya joule. Kan masanya diketahui nggak Kak masanya? Oh, masanya 1 kilo aja, 1 kilo. Oh iya, lupa deh. Gimana? Berapa? 20 Joule. 20 joule. Yang lain? 220. Ada dua mazhab nih, dua kubu. Nah, ada lagi. Tapi ya pasti aku yakin jawabannya nggak akan keluar dari ini. Nah, eh,
220, 2. Oke, mulai rame nih. Oke, 220. 220 aja deh, Kak. Oke, fix ya, yakin ya 220. Nah, ya aku reveal aja lah jawabannya ya. Jawabannya adalah TDF. Maaf, maaf kalian kurang beruntung. Kenapa TDF? Karena aku belum bilang energi potensial terhadap apa gitu. Aku belum nentuin H sama dengan nolnya itu di mana gitu. Jadi kalian pentingnya di situ ya. Kalian nggak bisa nentuin energi potensial tanpa menentukan H sama dengan nolnya di mana. Bisa aja, sebenarnya kalau kalian ada yang jawab 20 joule gitu terhadap atas gedung. Itu bisa. Kalau kalian bilang 220 joule terhadap bumi, terhadap permukaan bumi, itu bisa. Nah, nggak ada salah. Nah, jadi harap diperhatikan ya. Soalnya nanti tuh kadang pada apa namanya, kalau misalnya masalah pemilihan kerangka acuan itu kadang rada-rada gimana gitu, sering salah gitu. Jadi konsep energi potensial itu harus ada yang namanya acuan. Ini penting, acuan. Ketika kalian jawab soal harus harus konsisten gitu. H sama dengan nolnya di mana? Kalau kalian jawab soal esai, biasanya itu harus diginiin. Diginiin nih misalnya H sama dengan nol. Diginiin. Atau kalian mau H sama dengan nolnya di sini gitu. H sama dengan nol. Itu boleh-boleh aja. Atau nanti ditanya di soal gitu. Berapakah energi potensial terhadap gitu. Terhadap permukaan bumi, ya udah dipilih aja. Tapi selagi belum disebutkan, itu bisa fatal gitu. Konsepnya tuh gitu ya. Jadi hati-hati aja. Nah, ini terkait nanti ke ini, ke hukum kekalahan kalian konsisten di permukaan bumi nggak apa-apa. Tapi seandainya nanti nggak ada permukaan bumi, yang diketahui cuman tinggi dia dari gedung gitu. Tinggi ini nggak dikasih tahu gitu. Misalnya ini dihapus dulu deh, yang ini. Ya kalian nggak bisa jawab gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian paham konsepnya gitu, kalian terserah menentukan H sama dengan nolnya di mana, nggak harus dari permukaan bumi, ya bisa. Seandainya bolanya berada di sini nih, seandainya bolanya berada di sini 10 meter gitu, bolanya di sini. Kalau kalian menyatakan H sama dengan nolnya itu di sini, ya udah ini tinggal berarti energi potensialnya bisa negatif, bisa minus 100, ya minus 100 joule. Bisa, karena sebenarnya energi sama kayak usaha ya, bisa positif, bisa negatif. Kecuali energi kinetik ya, energi kinetik nggak bisa negatif. Karena dia V-nya kuadrat gitu. Jadi apapun berapapun nilainya dia pasti positif. Jadi gitu ya, harap dipahami. Jadi kita bisa bilang dalam dua bentuk gitu ya. 220 joule terhadap bumi, terhadap permukaan bumi, atau 20 joule terhadap eh, atas gedung ya, atap gedung gitu. Bisa. Ya, kayak gini. Nanti itu soalnya kalau kalian patokannya bumi terus, kadang soal itu kan nggak selalu di bumi ya, kadang di ruang angkasa gitu kan ya. Jadi nanti kalau gitu, kalau konsep awalnya aja udah strict gitu, nanti dia bakal ya kesusahan aja gitu. Jadi aku ngasih tahu di awal aja gitu. Nah, untuk bumi, untuk energi potensial gravitasi gitulah. Nah, untuk energi potensial pegas, ini nggak ada patokan sih. Energi potensial pegas itu yang ditentukannya adalah bukan panjang total pegasnya, ini banyak juga yang salah. Misalnya nih, ini energi eh, ini pegas saat redam gitu. Saat normal, panjangnya 1 meter. Kemudian pegasnya ditarik ya, jadi kayak gini nih. Jadi lebih panjang. Nah, totalnya itu jadi 2 meter. Nah, banyak orang yang buat gitu ya. Energi potensial pegasnya itu setengah kx kuadrat. X-nya itu 2 gitu. Padahal dia satu doang gitu ya. Satu. Jangan salah. Dia satu. Nah, ini sebenarnya delta X gitu.
Jangan salah. Jadi itu fatal ya kalau misalnya, soalnya kenapa? Kalau misalnya pegas dalam keadaan normal gitu ya, nggak regang, dia kan pasti punya panjang gitu ya. Tapi dia nggak punya energi potensial karena apa yang mau dirubahnya gitu. Dia aja udah dalam keadaan relax. Kalau kalian ngitung panjangnya, ya ini fatal juga nih kalau kalian ngitung panjang pegas gitu. Kalau pegasnya ditekan, jadi jadi tinggal setengah 0,5 M. Nah, kalau orang nggak hati-hati, energi potensialnya setengah kx kuadrat, x-nya itu 0,5 dia bikin. Nah, ini kan fatal ya. Padahal harusnya ketika ditekan, dia itu punya energi potensial yang lebih lebih banyak. Ya, lebih banyak ya. Karena dia ditekan gitu. Kita menekan pegas atau menarik pegas, itu kan memberikan usaha gitu ya. Kita capek gitu. Narik pegas atau mendorong pegas. Ya kalau kalian nggak bisa mengilustrasikannya, coba cari remote TV atau gimana. Itu kan di tempat baterainya ada pegas tuh. Kalian tekan kan lumayan ada energi yang kepake kan. Energinya kemana dong kalau misalnya energi pegasnya sendiri bertambah sedikit gitu? Berarti nggak logis kan? Berarti ya udah, yang dihitung itu jangan lupa ada deltanya. Cuman malas aja gitu nulisnya, kadang ditulis aja kayak gini. Tapi ya karena ditulis kayak gini rata-rata pada salah kaprah gitu. Nah itu tuh datangnya dari mana? Setengah kaki kuadrat itu sebenarnya dari gaya pegas. Gaya pegas itu rumusnya apa? F delta X gitu kan ya. F delta X. Nah, rumus apa tadi? Hmm, gaya itu, usaha itu kan diintegralkan terhadap X gitu kan ya. Dx gitu. Ya udah, ini delta X diintegralkan lagi. Karena ini integral tentu gitu. Dari 0 sampai berapa gitu. Bukan. Dari X0 sampai X. Tunggu, tunggu. Gini, aku ulang ya. Kalian eh, mungkin udah dikit-dikit kenal namanya substitusi ya. Aku harap gini gitu. Kan gaya pegas itu F delta X gitu kan ya. F delta X itu F dikali X dikurang X0 gitu kan. Kalau diintegralkan terhadap dx, yang jaraknya itu dari X sampai X gitu ya. X0 sampai X, nanti ini bisa jadi satu variabel gitu. Bisa jadi variabel dari 0 sampai 1 F X kurang X0. Bukan. Iya, ini X kurang X0 D X kurang X0 gitu. Ya inilah ilustrasinya. Jadi nanti akhirnya bakal jadi kayak gini juga. Setengah F gitu ya. Tunggu. Sorry, sorry. Kenapa F X K X, sorry. K. Jadi gaya pegas itu KX ya. K delta X. Nanti ya ujung-ujungnya jadi kayak gini juga. Nah, ini disingkat jadi delta X. Gitu ya asal usulnya. Jadi kita simpulkan efek gravitasi MGH. Sebenarnya bentuk ini udah disederhanakan gitu. Sebenarnya yang lebih akurat gitu, itu sama dengan min G M1 M2 per R. Nah, ini tapi nggak kepake kalau nggak salah di TPB, nggak dipelajari. Babnya ada, tapi di skip gitu. Terus EK, EP pegas, EP ini EPG, PP itu setengah K delta X kuadrat gitu ya. Jadi ini aja diingat. Rumusnya simple. Nah, pengerjaannya gimana, Kak? Ya udah tinggal masukin rumus yang copy aja kali ya, yang ini. Yang paling penting adalah rumus ini. Nih. Nah, ini kunci. Rumus ini adalah kunci. Kalau kalian ingat ini ya udah, rumus apa namanya, hukum apa, soal tuh easy lah gitu ya, easy. Soalnya aku berani jamin, aku dulu pas TPB ngerjain semua soal yang usaha energi itu pakai rumus ini gitu. Emang valid gitu. Gimana ya bilangnya ya? Kita tuh nggak susah karena di redaksi lain kan rumusnya tuh gini gitu.
EM1, aduh, EM1 ditambah W gitu ya. Dari sistem ke lingkungan sama dengan EM2 ditambah W lingkungan ke sistem gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuman kayak ribet gitu ya. Kalau kita pakai konsensus aja jadinya kalau ini dijadiin positif gitu di sini. Yang dari sorry ini kebalik sistem ke lingkungan. Lingkungan ke sistem. Sistem ke lingkungan. Nah, ini dijadiin positif gitu ya. Ini dijadiin negatif. Gitu aja. Jadi kalau misalnya ada gaya dorong atau ada gaya apa namanya? Gaya ya lain-lain lah yang memberikan energi tambahan, yaudah kita kasih tanda positif di sini. Kalau ada gaya gesek yang menghambat gitu-gitu, kita kasih negatif simple gitu ya. Ya cuman gitu doang. Nah, untuk aplikasinya, mari kita masuk ke soal. Selagi aku mencari soal, kalian kalau mau nanya soal, drop aja gitu ya di chat. Nanti aku download terus aku masukin. Gimana tadi? Belum ada. Kalau belum ada ya udah aku aja. Aku cari dulu nih. Potensial energi and conserve. Aduh, salah buka, salah buka. Yang kebuka malah solusi. Eh, kita coba dari topik pertama ya. Kalau soalnya ini kan dia berurut gitu ya dari potensial energi, terus kemudian masuk ke konservasi gitu-gitu ya, external force gitu-gitu. Nah, ini aku coba dulu ngerjain, cari yang paling simple. Nah, ini mungkin nomor 6. Buka buku Haliday bab 9 nomor 6. Soal ya, problem, bukan. Nah, ini ya untuk soal yang mau kita bahas gitu. Nah, kita ini aku milih soal ini karena mungkin ada kaitannya sama gaya sentripetal gitu ya, yang kita bahas sebelumnya mungkin. Di dinamika tuh pasti ada. Nah, anggap ini ada sebuah balok kecil gitu ya yang turun ke loop yang frictionless gitu. Nggak ada gesekan. Jari-jarinya 12 cm. The block is released from rest at point P. P ini ya. P ini diketahui sama dengan 5R gitu. Dari bawah loop. Oke. Nah, ini dari bawah loop nanti kita bisa jadiin patokan gitu ya untuk energi potensialnya. Berapakah kerja yang dilakukan gaya gravitasi dari ketika dari sini ke titik Q terus ke atas gitu ya. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, berapa potensial energi potensial balok di titik P di titik ntar di titik Q, oh, at point P, oh di sini dan di sini. Terus yang ditanya lagi, if in instead of oh, pertanyaan selanjutnya, apakah jika dia dikasih bila dikasih kecepatan tambahan gitu, apakah jawaban A sampai C itu sama, sampai E itu sama? Mari kita coba. Ini masih simpel ya, masih easy lah easy. Nah, pertama, sebenarnya ini nggak terlalu panjang sih jawabannya, cuma soalnya aja yang rada-rada mengapa kayak mengeprank kita gitu. Nah, seperti aku bilang, kita buat dulu, sepakati dulu nolnya di mana. Nolnya di sini.
Tapi biasanya kalau misalnya PG gitu ya, nggak dikasih tahu nolnya di mana. Tapi harusnya dikasih tahu sih dari di permukaan bumi gitu ya. Hmm. Oh iya, ini pasti kalian baca kalimat yang ini nih. Aku lupa baca. If Earth system is taken to be zero at the bottom of the loop. Jadi pasti dia bilang, dia pasti utarakan gitu. Apabila energi potensial gravitasi itu dinyatakan nol di bawah dari loop tersebut, berarti bilang kan, nolnya di mana? H sama dengan nol itu di mana gitu. Baru kita bisa jawab. Kalau nggak ada, ya nggak bisa jawab. Kayak aku tadi nanya kalian gitu, aku belum bilang itu, ini nolnya di mana? Aku belum bilang nolnya di mana gitu. Tapi kalian udah jawab 220 ya. Tapi sebenarnya nggak salah karena sebelumnya pasti diajarin kayak gitu kan ya. Tapi aku mau ngingetin lagi. Ini pasti dikasih tahu nih, coba kalian highlight ini kalimat ini. If the gravitational potential energy of the block Earth system is taken to be zero at the bottom of the loop gitu ya. Di bawah ini di sini berarti H sama dengan nol itu di sini. Beda cerita nanti kalau misalnya dia disuruhnya from the top uh, at the top of the loop gitu di sini. Ya beda lagi jawabannya gitu. Nah, yang nomor A, eh, gaya kerja yang dilakukan gaya gravitasi itu sebenarnya rumusnya kayak gini doang, nggak ribet gitu. Ini tuh soal konsep sebenarnya. Ya udah mg delta h. Tapi deltanya yang mana nih? Nah, ini beda beda cerita sama yang tadi ya. Kalau yang tadi hanya dihitung dari yang titik nol. Kalau yang sekarang dihitung dari titik awal. Jadi itu ya, W gravitasi itu rumusnya sama dengan ini. Itu. Jadi kalau misalnya ditanya, pertama di titik Q. Ya udah berarti dari sini ke sini kita hitung aja jarak vertikalnya ya. Jangan kalian hitung gini gitu. Enggak salah. Jangan cukup ngehitung jarak vertikalnya. Ini berapa nih? Berapa? Kok tan dua sih? Berapa? Ya udah, karena kita tahu ini tingginya 5 sedangkan ini satu gitu. Ini 5R, ini 1R. Berarti ini 4R dong ya. 4R kan. Ya udah berarti Mg delta H sorry, Mg delta H itu sama dengan masanya itu 0,032 kilogram dikali 10 atau 9,8 ini nggak dibilang di sini. Biasanya kalau kata dosen aku tuh kalau misalnya nggak dibilang dia bakal apa namanya? Ya bakal sama aja gitu. Maksudnya bakal kalau nggak dibilang dia dianggap 10 gitu. Ya, sorry sorry probably. Nah, dikali 10 dikali 4R. 4 dikali 0,12. Nah, gitu doang kalau untuk yang bagian A. Kalau bagian B itu ditanya di titik di top of the loop, berarti di sini. Tingginya berapa nih kalau dari sini ke sini? Nah, kita tahu dari atas ke sini itu 5, ke bawah itu 5, ke sini itu 2 kan ya. Berarti di sini 3 gitu. Ya udah sama aja, berarti W-nya itu 0,32 kilogram dikali 10 dikali 3 0,12. Gitu ya, sama aja. Nah, kemudian yang ke C. Yang C itu di oh, bentar. Yang ini yang AB ya, yang AB. Berarti yang A, yang B yang ini. Ya tinggal kalian solve pakai kalkulator. Kalau yang C gimana, Kak? Yang C itu apa yang ditanya? Yang C itu potensial energi. Energi potensial di titik P. Ya udah berarti Mg H. MGH-nya yang mana? Kan kita udah definisiin titik nolnya itu di sini kan. Berarti ya udah, berarti ya langsung dimasukin aja nggak apa-apa. 0,32 0,032 kilogram kali 10 kali 5 dikali 0,12. Kalau di titik P
P itu tingginya berapa? Di titik Q itu tingginya 1 R. Berarti 0,032 kilogram dikali 10. Ini aku paham lah ya, nggak usah ditambahin meter kuadrat, aku lupa. Satu dikali satu dikali 0,12. Yang terakhir, yang E nih. Aku kebalik ya. Di top of the loop. Oh ya pas. Berarti di top of the loop tingginya berapa tadi udah didefinisiin. Berarti 2R. 0,032 kilogram kali 10 meter per sekon kuadrat kali 1 dikali 2 dikali 0,12. Nah, ini silakan dicari pakai kalkulator. Nah, aku nge-challenge kalian jawab nomor F ini. Ini jawab aja ya, iya atau enggak. Bukan. Jawabannya bukan iya atau enggak. Dia itu meningkat, berkurang, atau sama. Nah, pertanyaan adalah jika ini kan nggak ada kecepatan awal nih. V-nya sama dengan nol. Kalau misalnya diganti gitu, dia didorong gitu, dikasih V-nya itu jadi nggak sama dengan nol gitu. Apakah jawaban A sampai E ini sama, meningkat, atau menurun, berkurang? Ada yang bisa jawab? Sama, Kak. Sama. Yang lain? Tetap, Kak. Tetap ya. Yang lain? Ada jawaban lain? Sama, Kak. Sama, Sama Kak. ya. Serius sama? Yakin? Ya, ya. Jadi nggak usah gimmick lah gue ya. Ya, emang jawabannya sama. Kenapa sama? Kita lihat tadi, kita rumus ngerjain yang A sama B. Itu rumusnya ini doang. Nggak ada V di sana, nggak ada V. Untuk ngerjain C sampai E, itu juga nggak ada V gitu. Ya udah. Berarti V itu nggak ngaruh. Mau dia didorong sampai kecepatannya berapa gitu nggak guna juga. Karena energi potensial itu hanya fungsi ketinggian. Maksudnya fungsi ketinggian itu bergantung sama ketinggian gitu. Gitu aja. Jadi jangan kegocek gitu ya. Mentang-mentang didorong energi potensialnya naik gitu. Enggak. Yang naik itu energi mekaniknya pasti. Ya, totalnya pasti naik gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain untuk nomor ini? Apakah aman? Masih lama nih. Oke. Oh, ini siapa? Oh, ada yang ngirim soal. Bentar ya. Ini aku cek dulu. Oke, oke, oke. Ada request dari teman kalian. Hmm, soalnya yang ini. Oke, yang ini ya. A particle can slide along a track, elevated ends, and a flat central part. Oke, the flat part has length. Jadi L-nya 40 cm. The curved portion of the track frictionless. Tapi yang ini punya energi, em, yang ini dia ada apa namanya? Gesekan gitu ya, μk 0,20. 0,20 μk. The particle release from rest at point A. H-nya itu sama dengan L per 2. L-nya 40 berarti L per 2 itu 20 ya. 20 cm. How far from the left edge of the flat part does the particle? How far from the left edge of the flat part does the particle finally stop? Oke, dia nanya berhentinya pas di mana. Oke, kita coba asumsi dulu. Karena kita kalau nggak bisa asumsi, nggak akan tahu nih. Aku asumsinya dia berhenti di sini.
Dia nanyanya dari sini ya. Dia berhentinya di mana? Kita coba. Pakai rumus apa? Ya pakai rumus ini dong. W sama dengan delta EK. Ini aku tunjukin ke kalian betapa powerfulnya gitu. Jadi kalian tuh cuman energi ini kalian cuman meninjau di titik awal sama akhir gitu. Jadi tengahnya itu nggak usah dihitung. Benar. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu W-nya. W itu kan F dikali D gitu ya. F-nya apa? F-nya F-nya itu kan dari ini ya, dari apa namanya? Gaya berat dikali koefisien gesek ya. Ya udah kita pelajari lah di bab dinamika. Berarti gaya gesek itu kan mu dikali mg nih. Mu dikali mg. Nah, kalau gaya kalau usaha itu kan dikali berarti dikali sama delta x-nya gitu kan. Nah, delta x-nya. Kemudian ini udah kelar untuk bagian W. Kemudian selanjutnya kita bahas yang ini energi kinetik. Di awal kan dia dibilang nggak ada kecepatan. Dan kita kondisi akhirnya itu ketika dia berhentian, finally stop ini. Berarti akhirnya 0 kurang 0, berarti nggak ada. Terus selanjutnya delta EP. Delta EP kita tentuin dulu nolnya di mana. Nolnya itu kan awalnya itu di sini. H sama dengan nolnya. Nah, selanjutnya itu ya udah kita definisiin pas di awal dia punya ini delta itu jangan lupa ya, delta itu akhir kurang awal. Nah, delta delta EP itu berarti ketika akhir kan dia nol karena dia emang benar-benar di sini ya, di titik terbawah. Di awal itu dia punya ketinggian ya. Berarti M G H gitu kan ya. H-nya yang 20 cm tadi. Nah, aku lupa bilang karena W ini sifatnya itu dari sistem kelingkungan gitu ya. Maksudnya dia menyerap gitu, bukan gaya ya, bukan energi yang berguna gitu ya. Jadi dikasih negatif di sini. Ya udah, berarti tinjauan tinggal gini doang gitu. Kita coba cek dulu delta X-nya apakah nyampe 40 gitu. Seandainya lebih dari 40 berarti kan udah melewati batas si L ini. Jadi kita tes dulu nih. Minus mu mg dikali delta X sama dengan minus mg h. Nah, M-nya hapus. Kenapa M-nya dihapus gini? Eh, bisa. Berarti minusnya dihapus juga. Berarti mu dikali delta X itu sama dengan H. Berarti H, bukan. Berarti delta X itu sama dengan H per mu. Coba delta X-nya sama dengan berapa nih? Delta X-nya berarti hanya 20 cm. 10 cm dibagi 0,2 gitu. 0,2 itu 2 per 10. Berarti ini jadi 10. Berarti 100 cm. 1 cm ya. Berarti lebih dong. Nggak mungkin dia tembus kan. Nah, di sini ada triknya gitu. 100 cm itu gimana sih? Jadi, coba kita logikain aja gitu. Ini aku nggak tahu cara jawab esainya kalau dosen kalian mintanya matematis gitu ya. Tapi, coba kita lihat ketika dia ke sini, ini kan udah lebih nih, tapi dia masih nyisa energi. Karena yang kepake baru 40 cm gitu. Dia bakal naik lagi kan.
Terus dia turun lagi. Paham kan ya? Terus dia turun lagi. Terus kepake lagi 40 cm di sini. Berarti sisanya baru 80 cm. Masih ada 20 cm lagi sisa jarak yang bisa dia tempuh gitu. Jadi terakhirnya di sini dia harus berhenti di 20 cm di sini. Ya maaf kurang banyak coret-coret ya. Intinya terakhirnya 20 cm gitu. Gitu ya. Jadi bisa kita bilang gitu, 100 itu adalah total dia dia bolak-balik gitu. Ini nanti ketinggiannya segini. Nanti dia ke sini habis 40. Sini lagi ke sini habis 40. Nanti bolak-balik ke belakang 40. Udah 80 kan ya. Berarti tersisa berapa? Tinggal tersisa 20 cm. Ya udah, berarti jawabannya itu jawaban gimana ya? Itu penjelasan aja gitu. Tapi ya kalau dijelasin secara matematika itu bakal panjang gitu ya. Kalau dijelasin matematika itu bakal gini sih. X ini X ini bakal jadi total panjangnya. Karena gini kan ya. Karena mu mg delta X itu sama dengan mgh gitu ya. Ini kan energi awal kurang energi akhir gitu kan ya. Terus ini yang udah negatifnya aku hilangin gitu. Energinya itu kan pasti nggak berubah dari sini kan. Jadi kita bisa pakai gitu. Jadi semua total energi kinetiknya ini dipakai mau nggak mau sama sini sampai habis. Jadi ini bisa dibilang mu mg dibuat kayak gimana kita ngebahasain matematikanya itu. N dikali L tambah delta X. Delta D, ya, D gitu ya. Gitu aja. Nah, berarti ya udah kita mencari gini 100 eh, modulo 40 gitu loh. Sisanya berapa? Maaf kalau misalnya penjelasan aku berbelit, tanya aja gitu. Intinya gitu ya, logikanya gitu. Udah aku jelasin dia naik turun, naik turun, naik turun, menggesek ini. Dan total gesekannya itu harus totalnya itu 100 cm. Jadi itu maksudnya. Nah, untuk soal yang ini, apakah mau ditanyakan terlebih dahulu? Kak mau tanya dulu boleh nggak? Iya, gimana? Itu yang atas, yang pertama itu kenapa yang EK-nya 0 minus 0, sama yang W-nya kenapa tiba-tiba minus? Kuenya kenapa minus? Oke, EK di awal itu nol. Karena nggak dibilang kan, eh, nggak ada info kalau di awal itu dia punya kecepatan kan. Berarti kita asumsiin nol. Ya emang kayak gitu. Kalau soalnya bilang nggak ada kecepatan, berarti kecepatannya nol. Kurang 0 kurang 0 ini kenapa? Karena kita minta kondisi akhirnya itu partikel itu finally stop gitu. Pas stop itu kan nggak ada energi kinetik lagi kan. Jadi ya udah, berarti nol kurang nol. Itu untuk energi kinetik. Terus kenapa W-nya negatif? Aku udah bilang tadi konsensusnya. Kalau W-nya itu berupa energi yang diberikan dari lingkungan ke kita gitu ke sistem. Contohnya tuh kayak dorongan atau tarikan. Itu dia positif. Kalau gaya yang dihasilkan itu atau energi yang dihasilkan itu bersifat merugikan si ini gitu. Contohnya tuh kalau kalian mendorong balok gitu di meja yang kasar, di lantai yang kasar, itu pasti lebih berat kan. Maksudnya si lantai yang kasar ini menyerap energi kalian gitu. Nah, makanya jadi tandanya negatif. Jadi itu ketentuannya emang gitu. Udah aku jelasin di sini ya. Kalau misalnya dari lingkungan ke sistem, itu kita jadiin positif. Kalau dia dari sistem ke lingkungan, kita jadiin negatif. Gitu ya, udah ngejawab atau belum? Udah Kak, makasih banyak Kak. Iya, sama. Ada yang mau ditanya lagi? Sebelum aku lanjut. Atau yang mau drop soal? Nggak ada, nggak ada. Oke, aman berarti ya. Kita coba lanjut.
Kita coba masuk ke yang pegas, Bu ya. Panjang jadi mager. Mager, lebih mager nyatetnya gitu loh. Soalnya ya gitu. Nah, ini bagus nih. Nomor 36. Hmm. Nomor 36 ini kita hapus dulu lah yang greatest ini enggak. Nah, dua orang anak memainkan permainan yaitu apa namanya untuk mengenai kotak kecil dengan sebuah kelereng. Nah, ini kelereng. Nah, kelerengnya itu ditembakkan dengan spring loaded gun. Artinya ya tembak yang pakai pegas dalamnya. Target box itu ya, ini D sama dengan 2,20 meter from the edge of the table. Berarti dari sini nih. Nah, baca soalnya. Bobby compress the spring 1,10 gitu ya. But the center of marble falls 27 cm short gitu. Nah, ketika delta X-nya sama dengan 1,10 cm, center of the marble falls 27 cm short gitu. Jadi, dia tuh kurang 27 cm. Jadi, si roda, anak kedua, dia harus neken berapa jauh sih? Supaya si, apa namanya, dia tuh memang benar-benar pas gitu. Oke, kita coba kerjain aja ya. Nah, hintnya apa dulu? Hintnya adalah kita harus cari T-nya dulu ya. Ini kita tingginya di setengah ya. Nggak dikasih tahu tinggi, jadi oke, no problem. Tapi intinya kita ketahui eh, T. Oh, jangan. Kita kan tahu jaraknya, jadi kita bisa cari waktunya gitu. Waktu dia jatuh gitu. Nah, alur alur pengerjaannya gimana sih? Kita ikut alur soalnya aja. Pertama, si ini ditembakkan gitu ya dari sini, punya kecepatan V gitu ya, Vx. VY-nya berapa nih? VY-nya kita nggak usah hitung VY-nya karena kita nggak peduli gitu ya. Apa sih gunanya? Vx konstan kan? Kalau di gerak parabola Vx konstan kan? Ya kan? Ya di review lagi materi-materi ke belakang. Jangan lupa. Vx-nya konstan. Ya udah, berarti kita bisa mengabaikan gitu tentang apa namanya? Walaupun ini terlihat kayak melengkung, kita abaikan aja. Kita cukup menghitung komponen vertikalnya aja gitu. Nah, kita pertama mencari X1 itu X1 itu adalah ketika si anak pertama, si Bobby, menembakkan bolanya gitu. Kan dia 27 gitu, 27 cm lebih pendek gitu. Berarti sama dengan 220 cm dikurang 27 cm. Berapa nih? 193 ya? 193 cm ya kan? Nah ini si Bobby. Kecepatannya berapa? Kita nggak tahu. T-nya berapa? Kita nggak tahu. V1, T1. Tapi hubungannya bisa kan diketahui. Kecepatannya itu bisa diketahui. Hubungannya itu adalah X sama dengan V1 kali T1. T ini nggak bakal berubah. Karena kalian ingat kan, kalau di gerak parabola, T itu rumus apa? Akar 2H, bukan parabola sih, gerak jatuh bebas. Akar 2H per G. Jadi ini fungsi ketinggian doang. Karena ketinggian yang nggak berubah, berarti ini kita buat T aja gitu. T-nya sama gitu ya. X sama dengan V1T. V1 ini rumusnya apa sih? Dapat dari mana?
dapat dari kekekalan energi gitu. Coba kita pakai ini aja ya, jangan langsung-langsung. Kita kan energinya kekal, berarti W-nya 0. Delta EP ditambah delta EK gitu ya. Delta EP ini berapa? EP awal. Pertama dia punya energi kinetik tugas. Ini jangan X deh, ini D aja ya. D. Nanti rancu sama pegas ya soalnya. D1. Oke. Rumusnya itu energi kinetik pegas akhir itu pasti 0 kan? Karena dia udah kepake semua untuk ya intinya kan pegasnya itu dari awal tuh tertekan. Tertekannya bukan depresi. Tertekan terus sampai sini gitu. Pas sampai sini dia kan udah nggak ada simpangan tuh berarti 0. Awalnya berapa energi potensial pegas awalnya? Ya setengah K delta X gitu. Yang ini delta X1. Yang mana delta X1 ini udah diketahui sebelumnya di soal. Yang ini nih. Yang 1,10 cm. Ya, ini kita tandai aja ya. Delta X itu sama dengan 1,10 cm. Nah, energi kinetiknya berapa? Energi kinetik awalnya itu 0 kan. Energi kinetik akhirnya setengah M V kuadrat V1 dikurang awalnya itu 0. Nah, berarti kita bisa simpulkan gitu ya. Kita pindah ruas ke kanan. Setengah K delta X1 kuadrat, sorry ini kuadrat, sama dengan setengah M V1 kuadrat. Nah, gitu. M-nya kita coba-coba aja. Ini kita dapat satu persamaan. Kita dapat persamaan kedua. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih apa namanya jarak yang diperlukan gitu. Oh, ini kita substitusi ke sini aja boleh ya? Kan D1-nya bukan. Jangan. Ini aku tukar bentuknya ya biar enak. V1 itu sama dengan D1 per T. Berarti persamaan dua ini kita ubah aja jadi nggak ada V-nya gitu. Jadi kita nggak peduli. Jadi kita buat kayak gini aja. Setengah K delta X1 kuadrat sama dengan setengah M D1 kuadrat per T kuadrat. Nanti penyelesaiannya main blowing gitu. Nah, ini kita untuk kasus pertama udah kelar. Angkanya terakhiran aja biar nggak ribet. Kemudian kasus yang kedua, D2 itu sama dengan D karena dia kena kan. Karena si anak yang kedua, siapa sih namanya yang kedua? Si Roda itu dia pengen kena. D-nya udah diketahui, V2-nya kita nggak tahu juga. T-nya juga kita nggak tahu. Nah, berarti kita rumusin aja gitu ya. D itu sama dengan V2 per T. Untuk persamaan energi kinetiknya sama kan? Yang persamaan kekalahan energi ya, ujung-ujungnya bakal jadi kayak gini juga. Karena sistemnya identik, cuman beda nilai. Setengah, kita nyari ini kan ya, setengah K delta X2 gitu. Berapa jauh sih si apa namanya si roda ini harus menekan pegasnya biar dia kena. Setengah kx kuadrat sama dengan setengah m. Kenapa? Sorry, salah. Ini kenapa dah? V2 harusnya. V2 sama dengan D per T. Setengah kx kuadrat, kx2 kuadrat sama dengan setengah m D kuadrat per T kuadrat. Nyari solusinya gimana, Kak? Ya tinggal ini persamaan ini. 3. 2 nih, 2. Persamaan 2. Persamaan 3. Dibagi aja. Jadi, ya udah dibagi aja gitu. Setengah K delta X1 kuadrat per setengah K delta X2 kuadrat sama dengan setengah M, ini D besar, sorry. D kuadrat per T kuadrat dibagi setengah M D kuadrat per T kuadrat. Simple dah. Ini dihapus aja nih.
Ini dicoret nih yang sama-sama di setengah dihapus. K dihapus. Setengah dihapus, M dihapus, T kuadrat dihapus. Nanti sisanya simple. Simple. 1 kuadrat per X2 kuadrat sama dengan D kuadrat per D besar kuadrat. Kalau pakai SI itu yang kalian jadiin meter itu kalau misalnya kalian malas bikin satuan. Tapi kalau misalnya kalian suka nyoret-nyoret satuan, itu nggak masalah. Nggak pakai SI juga nggak apa-apa. Nanti ketahuan gitu. Nah, ini kuadrat dua-duanya bisa dihapus kan ya? Nah, udah berarti delta X1 per delta X2 sama dengan D per D2. Sip. Delta X1. Berarti yang ditanya kan delta X2 kan ya? Delta X2 itu sama dengan apa berarti? Delta X1 dikali D per D2. Oke, delta X2 itu kita cari. Delta X1 berapa tadi? 1,1 1,1 cm. D itu sama dengan 220 cm. Kemudian D kuadrat sama dengan 193 cm. Ini cm habis. Ini yang aku bilang kalau kalian nulis satuan ya nggak apa-apa nggak pakai SI. Nanti biar kelihatan aja gitu. Berarti jawabannya adalah 1,1 dikali 220 1,1 dikali 220 per 193. 193. Jawabannya bentar. Jelek. Ya udah, nggak usah. Itu ini trik juga ya. Kalian bisa apa namanya? Bisa ngerjain apa namanya? Ngerjain ini matematika pakai one. Aduh, ini 1,1 tapi dia nggak bisa baca. 1. Ya udahlah ya. Bisa dicari sendiri lah ya pakai kalkulator. Ini udah jelas jawabannya. Aku mager buka kalkulator. Nah, gitu. Jadi segini sih roda harus menekan pegas biar dia itu ya kena lah gitu. Kena pas gitu ya. Mana kalkulator? 1,1 1,1 kali 220 per 193. Nah, sekitar 1,253. Nah, 253,8 titik cm. Oke, gitu ya kira-kira untuk tahapan penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kamu bertanya. Silakan. Masih belum paham kenapa W-nya itu sama dengan 0. Karena nggak ada gaya luar. Oh, Atau memberi energi tambahan gitu. Energi tadi dari apa? Dari pegas kan? Pegas itu energi potensial masuknya. Gitu. Nggak ada gaya kayak gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, gaya apa-apa nggak ada. Makanya W-nya sama dengan 0. Gitu. ya Kak. Oh ya, satu lagi terus yang energi potensialnya itu kenapa nggak pakai MGH karena H-nya nggak diketahui atau ada alasan lain, Kak? Karena kita gini, kita MGH itu pasti ngaruhnya ke V yang horizontal kan ya? Iya kan? Gaya gravitasi itu dia apa namanya? Mempengaruhi yang horizontal doang kan ya? Yang vertikal maksudnya. Yang vertikal. Sedangkan aku udah bilang di awal gitu, kita nggak peduli VY. VY itu nilai berapa ya? Nggak peduli kita. Kita cuma peduli nilai yang vertikal doang, yang horizontal doang maksudnya. Makanya ini masuknya cuma gaya pegas, karena gaya pegasnya itu horizontal, ya kan? Bisa dilihat, ini horizontal. Kecepatan yang aku hitung juga kecepatan horizontal doang, gitu. Jadi kita itu
dari awal kita mencoba menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan sistem gitu. Jadi aku bilang walaupun ini ada ketinggian, nggak usah anggap ada ketinggiannya, karena kita nggak peduli gitu. Gitu lah, yang bukan urusan kita itu jangan dikerjain. Gitu sih kalau penjelasan dari aku. Jadi kalau misalnya nih kalian masukin apa namanya, masukin energi potensialnya juga misalnya. Ya nanti ini dimasukinnya ada V-nya juga gitu. V-nya juga datanya juga nggak jelas kan. Yang kemana-mananya kita nggak bisa cari. Jadi mending kita pisah gitu. Kita buang gitu. Gitu ya. Eh apanya asumsi vertikalnya itu maksudnya data vertikalnya itu cuma bisa kita pakai untuk yang ini, data waktu gitu. Bahwa kita tahu waktu itu berbanding lurus sama H gitu. Dan H sama G-nya juga nggak berubah. Itu doang. Jadi makanya si energi potensial gravitasinya nggak kita pakai karena kita menyederhanakan sistemnya untuk satu sumbu doang gitu. Paham ya? Atau atau berbelit aku Oh, gimana? paham Kak. Makasih Kak. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman. Oke, kalau aman ya aku lanjut lagi. Ntar. Oke, soal. Kalian kalau mau drop soal feel free aja ya, jangan jangan ragu-ragu guys. Kita ya di sini doang kok. 5 if the kinetic energy untuk oke, nih nomor 48. Ini konsepnya. Ini aku mau menunjukkan kesaktian rumus. Nah, ini. Jadi ceritanya ini gaya. Ini sebenarnya nggak ribet juga sih. Aku males yang ribet-ribet. Kalau kalian rasa mau yang ribet ya coba Kak kirim aja gitu. Em, ini ceritanya, ini ada balok nih, meluncur di bidang miring, which are A ke B itu jaraknya 5 meter. Ini 5 meter. Oke, paham. Terus si balok ini dia didorong dengan gaya 20 Newton ke sini. Di searah ya. Dia diberi, berarti usahanya, aduh nggak. Positif ya. Kalau diberi dia positif. Terus dia ada gaya gesek nih. Gaya gesek besarnya 10 Newton. Gaya gesek itu usahanya negatif. Apabila energi kinetiknya bertambah 35 joule dari A ke B, berapa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari A ke B? Oke. Nah, gayanya itu ya kita pakai rumus tadi. W sama dengan delta EP tambah delta EK. Kalau kalian pakai rumus ini udah mantap. Ya, nggak ada lawan lah. Nah, pertama, kan dari A ke B ya. Kita udah tahu F-nya, GGC udah. Ini berapa? 2 ya. Ini 10. D-nya kita udah tahu 5. Delta EK kita udah tahu. Delta EK 35. Joule. Yang dicari delta EP.
Usaha dari energi potensial tuh ini ya, delta EP doang. Jadi saya tinggal masuk-masukin gitu. Berarti ini kita jabarin dulu kan ya. F dikali D dikurang F kecil dikali D. Sama dengan delta EP ditambah delta EK. Berarti ini kurang-kurangin aja ya. Berarti 2 kurang 10. Ya D-nya aku keluarin. Dikali 5. Sama dengan delta EP-nya jadi 35 dikurang 8 dikali 5. Oh, tunggu. Kenapa jadi lebih gede? If kinetic energy of the block increase by 35, berarti energi... Hah? Tunggu. Kenapa nyaur? Magnitude of the frictional force acting on the block is... Oh, saya lupa. Harusnya ini sih. Bentar ya. Ini ada theta nggak ya? Harusnya nggak ada sih. Nggak peduli sudut sih ini. Karena gaya gravitasi itu ya dia nggak peduli gitu. Dia bergantung sama ketinggian doang. Sedangkan kita nggak ada bahas hubungan ketinggian sama sesuatu di sini. Berarti apa dia benar negatif? Delta EK-nya dia akhir kurang awal kan ya. If the kinetic energy of the block increase by 35, gitu. Jadi dia meningkat 35 dari A ke B. How much work is done gitu ya. Berapa delta EP? 2,010. Ini dia udah dikasih tahu F kecilnya, jadi kita nggak bisa otak-atik jadi cos theta gitu-gitu. 8 dikali 5, 40. Oh, salah. Ini minus 40. Tunggu deh, ada yang ngawur. Ntar aku coba cek penjelasan klarifikasi dari Halidaynya. Apa sih maksudnya? Masa apanya negatif gitu? Apa sih? Bentar. Oh iya, work is done by gravitasi itu minus ya, emang minus dari ini. Tapi aku bingung kenapa minus. Oh ya bener deng, karena pasti akhirnya itu lebih kecil dari awal kan ya. Oh iya, logis-logis saja. Kenapa aku bingung. Berarti ini 40 sama dengan minus 5. Berarti, sorry, EP yang ditanya itu delta W ya, WEP. WEP itu sama dengan minus delta EP. Berarti ini sama dengan delta EP-nya. Berarti W yang dilakukan energi potensialnya sama dengan dikali negatif aja. Berarti 5. Nah, clear gitu. Iya, maaf, kenapa aku bingung. Berkurang, ya. Dia berkurang. Gitu. 2 dikurang 10. Aku ada salah lagi. Ini 35 dipindah ke samping harusnya minus. Sorry, ini minus. Ini minus 75 harusnya. Ini juga 75 jadi. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi kita pakai rumus W sama dengan delta P ditambah delta EK. W-nya itu ya gayanya itu gaya dorong dikurang gaya GC. Nah, delta EK-nya kita udah tahu 35. Delta EP-nya yang kita cari dulu. Delta EP-nya dapat minus 75. Berarti energi potensialnya berkurang sebanyak 75. Ini untuk Joule. Jadi kalau dibaca di Haliday, gaya maksudnya how much work is done itu adalah
minus dari perubahan delta EP gitu ya. Berarti kalau iya berarti sebenarnya sama kayak W itu dikali delta H. H-nya itu H awal kurang H akhir, bukan H akhir kurang H awal. Jadi ya berarti yang kita jawab di soal sebelumnya udah benar. Tadi itu aku agak agak linglung aja ngelihat negatif gitu. Udah panik duluan. Tapi sebenarnya ternyata normal. Ya jadi jadiin pelajarannya ya. Jadi jangan ya kalau jawab soal jangan jangan panik duluan gitu. Coba ngalir aja. Aku aja yang udah biasa aja kadang ya nemu kayak gini barusannya bingung gitu. Padahal padahal normal-normal aja gitu. Udah ya, di holiday juga segini jawabannya 75 di kuncinya. Ada pertanyaan untuk nomor 48? Ada. Atau ini hmm, aman ya. Oke, aman karena aman. Mari kita coba lanjut. Aman kan ya? Kita coba lanjut aja. Kita coba ke nomor 57. Di gambar nomor 8, 54 yang ini, ya ini sebenarnya kita coba lagi ya. Betapa powerful. Ya aku nggak bosen-bosen. Betapa powerfulnya itu emang beneran powerful gitu. Nah, di gambar 8.54 ini ada balok gitu ya. Dia jalan ke sini. Nah, ini kalau panik nih melengkung nih gimana ngitungnya Kak? Gitu udah panik duluan. Ya, ini dikerjain aja dulu. Jadi dia berhenti gitu di jarak D. Dihitung nggak Kak? Ini diintegral. Oh, kepikiran nih, ini diintegralin nih. Satu misalnya perubahan dari habis ini. Ya nggak usah gitu ya. Kita tuh cukup meninjau, aku bilang dua titik di awal nih, di awal dan di akhir. Akhir di sini kan ya? Nah, di sini, sini ini aksen gitu. X, D. Nah, pakai lagi rumusnya sama aja, nggak ada berubah. W sama dengan delta EK tambah delta EP. Nah, ini rumus kesayangan dah. Nah, gaya eksternal yang ada apa aja? Ini kan gaya gesek kan? Gaya gesek ini rumusnya minus minus karena dia gaya gesek ya gaya yang dari sistem kelingkungan energinya non konservatif minus apa mu m dikali g clear ya minus mu mg kemudian dikali d gitu karena dia menggeseknya cuma sejauh d berarti ya udah langsung kita dapatnya apa yang dicari kemudian delta ek pas dia berhenti energi kinetik itu pasti nol awalnya dia punya kecepatan kan dikasih tahu setengah mv kuadrat. Nah, muncul apa? Kalau kalian mendefinisikan nolnya itu di permukaan gitu. Eka EP nolnya di sini sama dengan nol ya. Ini ribet nih karena tinggi dari sini ke sini nggak diketahui. Makanya aku udah tekenin di awal tadi. Jadi kalian ya bisa menetapkan H sama dengan nol itu dimanapun. Di sini aja. Di sini H sama dengan nol. Berarti di awal, di akhir apa dia? Energi kinetik, energi potensial MGH kan ya? Di awalnya nol karena dia pas di sini gitu. Oke, ini tinggal dikerjain. Apalagi ya, M kan nggak diketahui. Berarti kita coba lurus-lurusin dulu. Mu Mg dikali D itu sama dengan MGH dikurang setengah MV kuadrat. Eh, sorry. Ini aku kali min satu semua. Aku kali min satu semua ya. Jadi ininya jadi positif aja.
Terus ini jadi positif juga. Dikurang MG. Kenapa cepat-cepat nih? MGH. M-nya kita hapus. Ser. Nah, berarti mu GD. Berarti tinggal ini udah dapat ya. Soalnya V-nya juga udah diketahui, gayanya udah, hanya udah. Berarti D itu sama dengan setengah V kuadrat dikurang GH per D. Mu G doang. Kenapa D-nya ikut? Udah, udah nih. Ya udah. Setengah V kuadrat kurang MGH kurang GH per mu G. Oke, ini udah kelar. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan ya udah masukin angkanya gitu. Setengah V-nya berapa? V-nya sama dengan 6 ya, 6 kuadrat. Jangan lupa satuan karena kalau ketuker ribet. Nanti kalian apalagi semester 2. Semester 2 tuh banyak opsinya tuh 6,7 semua. 6,7 misalnya. Tapi kali 10 pangkat 11, kali 10 pangkat 12 gitu. Jadi kalau kalian nggak teliti dari awal masalah satuan, prefix gitu-gitu, ambiar udah. G-nya 10 hanya 1,1 meter. Sorry. Ini harusnya meter kuadrat per sekon. Meter per sekon kuadrat. Sorry, kenapa error? Meter per sekon kuadrat dikali berapa? Hanya 1,1 meter per mu itu berapa tadi? Mu-nya 0,6 mu k ya, tapi aku mager nulis aja. Dikali 10 meter per sekon kuadrat. Eh, nanti ini berarti ini jadi 18. Ini jadi 11. Ya kan ya? 36 ya, 36 bagi 2, 11. 16. 0,6 kali 10, 6. Jadi jawabannya nanti sekitar 7 per 6. Berapa nih? 1, aduh, 7 per 6. Valuasi. Ya, sekitar 1,16667. 1,16667 meter. Dah ketemu jawabannya. Simple kan emang usaha energi gini aja soalnya guys. Yang sederhana gitu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyain untuk soal nomor ini? Maaf mau tanya. Ya, boleh. Ini yang W-nya minus gara-gara ada gaya gesek kan ya? Iya. Oh, berarti kalau gara-gara gesek bakal tetap positif gitu. Gimana? Ulang? Kan itu minusnya gara-gara ada gaya gesek. Kan jadi kayak Iya. menghambat gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada gaya geseknya, nanti hasilnya positif. Enggak. Oke, paham. Oke, makasih Positif banyak. itu ya, positif itu kalau ada gaya yang mendorong. Sama kayak ini tadi nomor sebelumnya. Gaya yang mendorong nih. Kan F ini mendorong gitu ya, bukan menghambat. Makanya dia positif. Tapi kalau gayanya menahan gitu ya, itu negatif ya, jangan salah kalau udah gayanya menahan. Maksudnya tuh ini maju ke depan, tapi gaya tuh ke belakang gitu. Itu itu negatif ya, jangan salah. Karena gaya perpindahannya itu kebalikan sama arah vektor si gayanya. Diingat-ingat aja. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba nih terakhir. Tidak ada. Kalau nggak ada, aku coba cari lagi.
Ini soal terakhir yang agak menantang. Nah, jadi ceritanya nih pertama berapa energi kinetik yang tersisa gitu. Pertama tuh ini ada spring yang 200 Newton per meter, tetanya 40 derajat, 1 kilometer. Terus dia punya energi kinetik awal 16 Joule. Jaraknya 0,6. Oke. Ditanya itu ketika springnya tuh ketekan 0,2 meter, berapa sih apa namanya eh, energi kinetik yang tersisa? Nah, jadi ini nih jangan ini rawan salah juga nih. Jadi posisi akhirnya itu di sini ya, di sini. Ini delta X gitu ya. Posisi akhirnya itu di sini ya. Jadi nanti nyari tingginya jangan ke sini, tapi ke sini. Kalau nyari delta EP-nya tadi. Ya. Nah, karena ini nggak ada gaya luar, ini nol aja. Ya, kita tulis aja dulu. W sama dengan delta EK tambah delta EP. Nah, jadi yang A itu yang ditanya EK2. EK2-nya piro? EK2-nya berapa? W-nya 0, ya. Sama dengan, ini kita pisahin aja antara pegas sama gravitasi. P, G, oke. Pertama, dia awalnya itu 16. Aman. Nolnya itu kita definisiin di titik ini ya. Ini H sama dengan 0. Nah, kita nggak tahu ketinggiannya nih. Kita cuma tahu jarak ininya. Tan theta itu apa sih? Bukan, jangan tan theta. Sin theta itu apa? Sin theta itu miring per sorry, depan per miring, sorry. Berarti depan itu miring dikali sin theta kan ya? Berarti miring dikali sin theta. Berarti ini gitu. Berarti pada awalnya energi kinetiknya itu eh, pada akhirnya gitu. Energi kinetiknya adalah M dikali G dikali M-nya dikasih tahu nih. Iya, dikali perubahan jaraknya berapa? D ditambah delta X, jangan salah kalian. Dikali sin theta. Dikurang awalnya itu kan 0 ya. Berarti 0. Kemudian yang terakhir pegas. Pegas itu dia tertekan menjadi setengah K delta X kuadrat. Nah, delta X-nya itu yang ini 0,2. Awalnya itu dia nggak tertekan, jadi 0. Berarti ini bisa aku ubah gitu ya. EK2 itu sama dengan 16 dikurang MG D delta X sin theta ditambah setengah K delta X kuadrat. Jadi 16 dikurang M-nya 1 ya. M-nya 1, theta-nya 40. 1, 10, D-nya 0, berapa ya? D-nya berapa tadi? D-nya 0,60 ditambah 0,20 dikali sin 40. Ini kurang juga ya, maaf. Sin 40 dikurangi setengah, K-nya 200, delta X-nya 0,2 dikuadratin. Oke. Clear, mantap. Yaudah, kita tinggal ini udah masukin kalkulator, kelar nih. Aku masukin ya. Coba masukin kalkulator. Ntar, sin 1. 16 dikurang 1 kali 10 kali 0,8 ya dikali sin 40 dikurang 1/2
dikali 200 dikali 0,2. Kalian coba-coba cari-cari juga ya biar di kalkulatornya. Berarti energi kinetik ketika dia nyentuhnya ada 5, 7, 6. Ya, 2 angka cukup lah. Kedua, oke. Yang B, terakhir nih. Ya mungkin agak ngaret dikit tapi nggak apa-apa ya. Karena aku milih soal lumayan kompleks. With what kinetic energy must the block be projected up the plane if it is stopped momentarily. Jadi yang kedua ini dia minta EK2-nya itu 0 gitu. EK2-nya itu 0, tapi EK1-nya yang dicari. Berarti ininya sama aja. Ininya sama aja, tapi akhirnya tuh jadi kayak gini nih. EK1 itu sama dengan ditambah MG. Nggak, deng, ini kelar cepat kok. Sin theta ditambah setengah ke delta X kuadrat. Nah, bedanya ya delta X-nya jadi 40. Nah, dia minta EK2-nya 0 gitu kan. Tapi EK1-nya nggak 16. Udah ditukar aja kan, tinggal dibalikin. EK1-nya jadi ya udah ditanya. Ini 1 dikali 10 dikali 1 gitu. 0,6 tambah 0,4 ya. Sin 40 tambah setengah dikali 200 dikali 0,4 dikuadratin. Coba cari ya. Dikuadratin. Jawabannya adalah berarti EK1-nya harus sekitar 22,42. 787 joule. Ini ya jawabannya. Udah kelar berarti. Nggak jadi ngaret. Nah, untuk yang ini sebelum aku tutup, ada yang mau bertanya nggak? Untuk soal yang ini. Ini rumus apa ya? Ini kunci ini. Ini rumus mujarab. Dan ingat-ingat aja lah. Emang jago dah rumusnya. Itu yang ngasih tahu dosen aku pas semester 1. Ya, awalnya aku ngeremehin ini. Apa sih rumusnya? Biasanya kan orang kan delta, iya kan, energi kinetik awal, kemudian energi kinetik akhir gitu. Nanti kalau misalnya ada gaya, ditinggal diselip-selipin. Ternyata ini lebih simple guys. Jadi kalian coba deh ngerjain soal pakai ini aja. Karena dosen kayaknya nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa cara SMA ya harap segera ditinggalin aja. Kita lebih maju ya. Modern problem require modern solution. Nah, jadi ya itulah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tinggal dikit ya. Tadi 50, sekarang tinggal 32. Ada? Gue hitung ya. 5, 4, 3, 2, 2,5. 1,5. 1, 0. Oke. Oke, karena nggak ada lagi, ya udah aku tutup aja kelasnya ya. Maaf ya kalau yang kemarin itu aku lupa share rekaman, lupa share catatannya juga karena chaos. Jadi ini setelah ini langsung aku share aja kali ya di Drive. Eh Bahasanya yang kurang mudah dipahami gitu ya, atau yang kecepatan itu gimana? Ya harap dimaklumi ya, aku manusia juga. Jadi karena kita udah buka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Doa nur agama kepercayaan masing-masing.